Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Segel literasi, segel literasi. Aaron Xiao bergumam, dalam pingsannya ada segel cahaya besar dan terang yang menekannya, membawa energi panas yang begitu kuat sehingga hampir menghancurkan pikirannya. Aaron Xiao ketakutan hingga tiba-tiba membuka mata, dan yang dia lihat adalah langit-langit tempat tidur. Dari penampilannya, dia tahu ini adalah tempat tidur yang biasa digunakan oleh gadis-gadis muda dari keluarga terhormat. Di mana ini? Aaron Xiao menggosok matanya, menyadari bahwa ini bukanlah kedai minumannya atau kediaman keluarga Xiao. Ketika dia mulai sadar, dia melihat sekeliling dan bergidik dengan kengerian yang lebih besar daripada melihat hantu. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang aku lakukan di kamar Hirakin? Aduh, Aaron Xiao meraih lehernya yang sakit. Sudah berapa lama dia tidur? Awalnya, dia berada di jalan, jadi bagaimana dia bisa berada di sini sekarang? Kenbai, Kenbai. Aaron Xiao memanggil 2 kali, seorang pelayan segera datang dan dengan antusiasnya berkata, cepat datang, Tuan Aaron sudah siuman. Apa? Ola yang memimpin sekelompok pelayan perempuan masuk dengan membawa air untuk mencuci muka, air untuk mencuci tangan, makanan, dan kue. Tuan muda, silakan mencuci wajah. Tuan muda, silakan cuci tangan. Tuan muda, apakah bubur ini cocok dengan selera Anda? Tuan muda, ini adalah sayuran segar dari Jiangnan yang dikirimkan melalui jalur air. Silakan coba, lihat apakah rasanya enak. Ola terlihat sedikit kecewa, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tersenyum lembut, kalau begitu, jika Tuan muda ingin makan nanti, katakan saja padaku. Baik, Aaron Xiao mengangguk, dia sedikit kebingungan. Namun, setelah beberapa lama bangun, dia merasa tubuhnya lebih segar dan nyaman daripada sebelumnya. Dia meregangkan tubuhnya, rasanya nyaman. Tuan muda, Nona memohon obat dari istana untuk Anda. Ola berkata dengan berbisik, karena napas Aaron Xiao terdengar tidak stabil, keluarga Qin hanya memiliki 2 butir obat. Hirakin pergi ke istana untuk memohon pada kaisar memberikan obat, itulah yang telah menyelamatkan Aaron Xiao dan memungkinkannya bangun dari tidur panjangnya. Obat ini begitu berharga, bahkan kediaman keluarga Qin hanya memiliki 2 butir. Jika ingin mendapatkannya, harus pergi ke istana. Namun perhatian Aaron tidak pada usaha Hirakin yang merendahkan diri untuk memohon agar diberikan obat tersebut. Karena Hirakin adalah orang yang perasaannya cepat berubah. Bagaimana bisa seorang wanita yang begitu dingin dan tidak berhati nurani seperti itu tiba-tiba begitu peduli dengannya, seperti matahari terbit dari barat, sungguh konyol. Perhatian Aaron sepenuhnya tertuju pada obat berharga itu. Tampaknya Pedro Li tidak berbohong padanya. Ketika kaisar memberinya imbalan, ia memberikannya 10 butir, yang kemudian dia buang ke dalam kolam. Tuan muda, kue ini khusus dibelikan oleh nyonya muda untuk Anda. Cobalah. Ola sangat ramah, memanggilnya, Tuan muda, dengan sopan dan pelayanannya sangat bagus, dia menjelaskan dengan ekspresi yang sangat berbeda dari biasanya. Apakah makanannya enak atau tidak, Aaron Xiao tidak tahu. Dia takut untuk mencobanya. Kenapa aku bisa berada di sini? Berapa lama aku tidur? Aaron Xiao bertanya langsung. Sikap pelayan ini tiba-tiba berubah, melihat sikapnya ini Aaron Xiao cukup senang, ini baru benar. Tuan muda, Anda sudah tidur selama 5 hari. Selama beberapa hari ini, Nona selalu merawat Anda, memberikan obat dan lain-lain, kata Ola sambil tersenyum, wajahnya penuh dengan upaya untuk menyenangkan. Apakah Tuan muda masih merasa sakit dada atau sesak napas? 5 hari, dia tidur selama 5 hari. Dengan demikian bukankah ia telah melewatkan hari pembukaan pustaka Qing Yuan? Hari yang begitu penting, dia seharusnya tidak melewatkan itu. Dia menepuk pahanya dengan marah, membuat Ola ketakutan dan bertanya, ada apa, Tuan muda? Kenapa kamu tidak membangunkanku? Aaron Xiao sangat marah. Hari yang begitu penting, dia malah tidur. Ola langsung menangis ketika ditegur, Tuan muda. Anda terus tidur, tabib datang setiap hari untuk memeriksa Anda, tapi Anda tidak bangun. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aaron Xiao melambaikan tangan, baiklah, baiklah, jangan menangis seperti itu. Kamu ini sangat mirip dengan majikanmu. Setelah mengatakan itu, Aaron Xiao hendak pergi. Tuan muda, Anda mau pergi kemana? Aku ingin kembali ke kedai minuman. Aaron Xiao mendengus marah, bagaimana dia tidur begitu lama. Tidak tahu apakah 9 telah menangkap gangster itu atau belum. Awalnya Aaron Xiao berencana mengeksekusi gangster itu pada upacara pembukaan pustaka Qing Yuan. Memberi peringatan kepada gangster-gangster di dunia. Alhasil, dia melewatkannya. Bahkan Ken Bai pun tidak membangunkannya. Tidur ini membuatnya melewatkan banyak hal. Tuan muda, Anda belum bertemu Nona. Ola panik, seolah-olah bertemu Hirakin adalah hal yang sangat penting. Aaron Xiao tidak merespons sama sekali. Ola pun menghadangnya, dan berkata, Tuan muda, maaf, Nona pernah berpesan. Tanpa izinnya, Anda tidak boleh pergi. Ola hanyalah seorang gadis. Dalam situasi sebelumnya, Aaron Xiao pasti akan mengacuhkannya. Namun, hari ini, Ola bersikap sangat hormat padanya, ia memohon dengan sedih. Aaron Xiao,
Sebagai seorang pria dewasa, tidak tahu bagaimana harus menghadapi seorang gadis. Ia berkata, segera panggil Hira ke sini, aku ada urusan. Nona sedang memberi salam kepada nyonya besar dan sedang hamil, jadi dia tidak bisa bergerak cepat. Ola berbicara dengan suara yang semakin lemah karena Aron Xiao memandangnya seakan-akan sedang menginterogasinya. Aron Xiao menatapnya sejenak. Wajah Ola memerah, ia merasa panik. Tuan muda, kenapa Anda memandangku seperti itu? Apakah ada sesuatu yang kurang dalam pelayananku? Apakah kamu salah minum obat hari ini? Aron Xiao berkata jujur, kenapa kamu bersikap begitu baik padaku? Ola tersenyum dan berkata dengan menyanjung, apa yang Tuan Muda katakan ini? Anda adalah Tuan Muda kami, sudah seharusnya kami melayani Anda. Tuan Muda, bagaimana jika Anda makan bubur? Anda baru saja bangun dan perlu sesuatu yang hangat untuk lambung Anda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ola membawakan bubur dan meletakkannya di depan Aron Xiao. Jangan, aku tidak lapar. Aron Xiao menggelengkan kepala dan sangat hati-hati, karena dia tahu keluarga Qin ingin melihatnya mati. Apakah dia bisa memakan bubur ini? Tuan Muda, Anda tidak suka bubur. Bagaimana kalau aku memerintahkan seseorang untuk membuatkan mie untuk Anda? Ola segera ingin memberikan perintah. Tidak perlu, jangan sungkan. Terima kasih, terima kasih. Aron Xiao menahan tangan Ola, dia tidak ingin menjadikan dirinya sebagai tuan rumah di kediaman keluarga Qin dan ingin tetap menjaga jarak dengan pelayan seperti Ola. Aron Xiao tiba-tiba memukul kepalanya. Pada saat itu, Yindro Yi tampak sangat peduli dan hatinya hampir terluka. Inilah penampilannya sekarang. Tuan Muda, ada apa? Apakah Anda pusing? Tidak, tadi ada lalat. Oh, Ola adalah gadis yang polos, dan dia langsung percaya. Tuan Muda, Nona benar-benar peduli pada Anda. Selama Anda tidur beberapa hari ini, Nona menangis setiap hari. Kami selalu mencoba untuk menghibur Nona, dia dalam kondisi hamil, jadi menangis tidak baik untuknya. Kenapa dia menangis? Akhirnya, Aron Xiao bertanya tentang Nona, Ola merasa senang. Namun, dia segera merasa bahwa kegembiraannya tidak pantas, dan suaranya menjadi lebih rendah, aku tidak tahu, Nona tidak memberi tahu kami. Beberapa hari ini, Nona telah kurus dan tidak makan dengan baik. Ini tidak bisa terus berlanjut. Tuan Muda, bisakah Anda membantu membujuk Nona? Apa hubunganku dengannya? Kenapa aku harus membujuknya? Bukan karena Aron Xiao cuek, tetapi orang keluarga Qin tidak satu pun ada yang baik. Kecuali Dalen Qin. Tak lama kemudian Dalen Qin datang. Ketika mendengar bahwa Aron Xiao sudah bangun, Dalen Qin datang dengan berlari, kakak ipar. Kakak ipar, akhirnya kamu bangun. 5 hari yang lalu, Aron Xiao berseteru dengan Deng Ai, Keksar Wei, dan David Tao di jalan, dan kabar itu menjadi viral di kota Amura. Untungnya Aron Xiao tertidur, jika tidak, kata-kata orang-orang itu bisa membuatnya marah besar. Kakak ipar, kamu baru saja memiliki nadi literasi. Jangan terlalu impulsif lagi kelak. Untuk apa kamu bertarung dengan orang seperti Deng Ai? Ini jelas ulah Keksar Wei yang sengaja ingin menjebakmu. Untungnya David Tao ditangkap tepat waktu, jika tidak, aku akan kehilangan kakak ipar. Dan obat itu juga tidak selalu tersedia. Kakak ipar, jangan bertengkar lagi dengan mereka di masa depan. Tunggu sampai kamu belajar mengendalikan napasmu, baru dipikirkan lagi. Karena ini sangat berbahaya, mengerti? Dalen Qin tampak sangat peduli, wajahnya penuh perhatian, bagaimana, apakah sudah lebih baik? Aron Xiao mengangguk. Hal yang paling dia pedulikan adalah apakah pembukaan pustaka Qin Yuan berjalan dengan lancar, apakah ada berita besar di kota Amura akhir-akhir ini. Ekspresi Dalen Qin tiba-tiba menjadi kaku. Tidak ada berita besar, hanya saja. Ekspresi Dalen Qin menjadi tegang, hanya saja. Tampaknya reputasi kakak ipar sudah benar-benar hancur. Pada hari itu, David Tao berteriak-teriak di jalan, mengatakan bahwa Aron Xiao telah menuduhnya dan mencemarkan nama baiknya. Rakyat hanya sebagai penonton, mereka hanya mencari hiburan. Mereka mencari topik yang menarik untuk dibicarakan setelah minum teh dan makan malam. Apakah itu benar atau palsu, mereka tidak peduli. Jadi, Aron Xiao membunuh kakeknya, instruktornya, serta Sorgan Song. Bukan hanya beredar kabar di kota Amura, bahkan di luar kota Amura, orang-orang tahu bahwa menantu keluarga Qin ini adalah orang yang kejam. Orang-orang itu menyampaikan cerita dengan begitu rinci, seperti kapan Aron Xiao membeli racun, kapan dia menggunakannya pada Oman Qin. Mereka bahkan menciptakan adegan ketika Aron Xiao sangat gugup sehingga buang air kecil di sudut dinding. Ini seperti sebuah cerita yang hidup dengan gambaran yang jelas. Kelompok orang ini seharusnya menjadi penulis, mengingat kemampuan mereka bercerita yang sangat hebat. Mungkin di seluruh dunia, hanya penulis yang berani membuat cerita karangan dari imajinasi semata dengan hanya menggunakan mulut. Selain itu, keluarga Qin memang selalu memperlakukan Aron Xiao dengan tidak adil. Sejak Aron Xiao masuk ke keluarga Qin, dia hidup menderita, dan ketidakpuasannya tumbuh dalam dirinya. Akhirnya, Aron Xiao membunuh kakek, instruktor, dan bahkan keluarga Sorgan Song yang pernah merendahkannya. Menantu keluarga Qin ini benar-benar kejam.
Motif pembunuhan yang dilakukan Aron Xiao, menurut penduduk didasari oleh alasan yang kuat, sehingga tidak mengherankan bahwa dia melakukan itu semua. Hanya ini saja, Aron Xiao tampak cuek, namun Dalen Qin sangat khawatir. Apa maksud dari hanya ini saja? Apakah itu masih tidak cukup? Sekarang, Aron adalah orang jahat yang terkenal di dinasti Naemu. Itu akan membuat nama baiknya tercemar selamanya. Baru kemarin, Dalen Qin terlibat dalam perkelahian di jalan, mengabaikan semua sopan santun yang seharusnya ada. Orang-orang ini tidak tahu apa-apa, tetapi berani berbicara dengan begitu yakin. Yang paling menjengkelkan menurut Dalen Qin adalah simpati dan cemoohan orang terhadap keluarga Qin. Menantu keluarga Qin ini telah menciptakan masalah besar, dan masih bisa hidup dengan nyaman. Siapa yang akan menjadi korban keluarga Qin selanjutnya? Pada saat itu, orang-orang itu sangat senang. Asteris jangan khawatir, kakak ipar. Apapun yang orang lain katakan tentangmu, kami tahu bahwa kamu adalah orang yang baik. Kamu pasti tidak akan menyakiti keluarga Qin. Aron Xiao tersenyum, dia sama sekali tidak peduli tentang omong kosong tersebut. Dalen Qin merasa sangat marah selama ini, sedangkan dia tetap tenang dan tak terpengaruh. Jadi, apakah pembukaan pustaka Qin Yuan terpengaruh olehku? Ya, pasti terpengaruh. Orang-orang tidak terlalu ingin mengirim anak-anak mereka untuk belajar. Saat Dalen Qin mengatakan ini, dia melirik Aron Xiao. Awalnya, pustaka Qin Yuan hanya ditujukan untuk mengajar anak-anak bangsawan, dan sekarang dibuka untuk umum. Seharusnya, rakyat biasa dan anak-anak miskin merasa senang dengan perubahan ini. Namun, sekarang reputasi Aron Xiao yang buruk telah mempengaruhi pustaka Qin Yuan. Saat dibuka untuk umum, hanya satu anak yang mendaftar. Dan itu hanya seorang anak kecil. Tidak ada seorang pun cendekiawan yang mau mendaftar. Aron Xiao begitu kejam dan licik, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, telah membuat orang-orang enggan mendaftar. Tidak ada siswa yang masuk, bukankah itu sesuai dengan keinginan para bangsawan itu? Aron Xiao menepuk pahanya dengan kesal. Sialan, orang-orang ini pasti sengaja menyebarkan gosip tentangnya. Sama seperti dulu, para bangsawan mengatakan bahwa kota Amura memiliki energi naga yang kuat, dan para cendekiawan yang tidak beruntung tidak dapat mengendalikannya, itulah sebabnya begitu banyak peserta ujian kekaisaran yang meninggal. Masyarakat percaya akan hal itu. Trik mereka tetap sama selama berabad-abad. Para bangsawan tidak ingin orang-orang biasa mendapatkan pendidikan, mereka takut kehilangan pekerjaan mereka. Kakak ipar, jangan mengkhawatirkan pustaka Qin Yuan, lebih baik pikirkan dulu reputasimu. Dalen Qin khawatir begitu Aron Xiao pergi keluar, orang-orang mungkin akan melempari dia dengan telur. Tidak masalah, tidak masalah. Selain itu, Dalen Qin berencana untuk berbicara tetapi kemudian ragu-ragu. Gosip ini disebarkan oleh Keksar Wei. Dalen Qin bertengkar di jalanan, dan itu adalah perkelahian dengan Keksar Wei. Keksar Wei ada di sana saat itu, dia adalah Raja Negara Bailu, jadi kata-katanya pasti dipercayai oleh rakyat. Aron Xiao dengan marah memukul paha, dasar pria bajingan. Tampaknya Keksar Wei sudah bertekad untuk menjadi penghalang Aron Xiao. Utang lama belum diperhitungkan, utang baru datang. Aku akan pergi sebentar. Aron Xiao berdiri, dan Ola yang berdiri di dekat pintu memberi hormat, Nona telah kembali. Dalen Qin berbisik mengingatkan, kakak ipar, jangan bertengkar dengan kakakku, dia sedang hamil. Semua ini demi anak, dan demi keponakanku. Setelah mengatakan itu, Dalen Qin dan para pelayan keluar. Aron Xiao mengangguk setuju. Karena dia akan pergi, dia akan bertemu dengan Hirakin sebelum pergi, supaya dia tidak terlihat seperti pria bajingan. Ketika melihat Hirakin, Aron Xiao terkejut, hampir tidak mengenalinya. Awalnya dia pikir Ola berbohong, tapi ternyata itu benar. Mata Hirakin merah dan bengkak, dan tubuhnya tampak kurus, tidak ada semangat yang dia tunjukkan ketika dia pergi menemui Yindro Yi beberapa hari yang lalu. Namun saat dia melihat Aron Xiao sudah bangun, matanya tetap dingin, ini obat, ambillah. Hirakin memegang botol obat yang sama persis dengan yang dibuang oleh Aron Xiao sebelumnya. Ini adalah obat yang Hirakin bawa dari istana, dan setelah mengonsumsinya, napas Aron Xiao akan menjadi lebih stabil. Namun, Aron Xiao tidak mengambil botol obat tersebut, dia bertanya, apakah Kaisar mengatakan sesuatu padamu? Kali ini Hirakin masuk ke istana, sikapnya berubah drastis, bahkan menjadi peduli padanya. Aron Xiao telah melakukan begitu banyak hal, dan Hirakin selalu bersikap keras terhadapnya. Tetapi sekarang, hanya dengan satu perkataan Kaisar, dia berubah menjadi baik. Memang benar, kali ini Hirakin mendapatkan banyak informasi saat masuk ke istana. Kaisar memberitahunya bahwa keluarga Song dibantai oleh Aron Xiao, dan Ridokin juga tewas di kediaman keluarga Song. Artinya, apa yang dikatakan Aron Xiao sebelumnya adalah benar, Ridokin adalah seorang pengkhianat dan dia adalah orang yang meracuni kakeknya. Kematian kakeknya adalah hasil dari perencanaan jahat orang lain, bukan karena tindakan Aron Xiao. Justru karena Aron Xiao telah membantai keluarga Song, sekarang ada sedikit peluang bagi keluarga Qin untuk memperbaiki keadaan, yang membuat orang-orang tidak berani bertindak semena-mena. Tidak mengherankan,
Hirakin merasa bahwa ibunya tidak begitu peduli pada Aron Xiao akhir-akhir ini, dan bahkan tidak mengkritik tindakan Aron Xiao. Kaisar juga mengatakan bahwa hanya Nyonya Susi dan Hirakin yang mengetahui tentang hal ini. Anak-anak laki-laki keluarga Qin tidak tahu. Karena mereka adalah orang istana, jika mereka mengungkapkan rahasia ini, konsekuensinya akan sangat buruk. Oleh karena itu, Kaisar memerintahkan Nyonya Susi dan Hirakin untuk menjaga rahasia ini. Kaisar juga berharap Nyonya Susi, sebagai pengendali keluarga, dan Hirakin, sebagai istri sah Aron Xiao, dapat bersikap lebih baik terhadap Aron Xiao dan tidak membuat masalah rumah tangga mereka menjadi perbincangan umum di seluruh kota. Hirakin terkejut ketika mendengar ini, dan sulit dipercaya. Kaisar tahu bahwa Nyonya Susi tidak akan mengatakan hal ini keluar, bahkan meskipun sudah memberitahunya tentang pembantaian Aron Xiao di keluarga Song sebelumnya. Ini adalah kesadaran orang-orang keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan memahami bahwa rahasia hanya bisa diketahui oleh mereka sendiri dan tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Bahkan pasangan terdekat, anak yang paling disayangi, dan orang tua yang paling penyayang pun tidak bisa diberitahu. Rahasia adalah rahasia, jadi Nyonya Susi bahkan tidak memberitahu putri tercintanya tentang pembantaian keluarga Song yang dilakukan Aron Xiao. Tindakan keras dan kejam Aron Xiao membuat Hirakin ngeri, tetapi sebagai putri keluarga bangsawan, dia enggan untuk cepat menundukkan kepala. Hirakin mengatakan semua ini karena dia ingin mengakhiri kesalahpahaman mereka. Dia berharap Aron Xiao berkata, sekarang kamu tahu bahwa kamu telah salah paham padaku, jadi mari kita berdamai. Namun, Aron Xiao tidak demikian, ini terjadi setelah kamu pergi ke istana. Pertanyaanku adalah, kenapa kamu pergi ke istana untuk mencari obat untukku? Awalnya, Aron Xiao mengira bahwa Hirakin akan dengan lembut mengatakan, karena aku peduli padamu, namun dia terkejut ketika mata Hirakin tiba-tiba menjadi dingin. Hirakin tampak ingin menyembunyikan sesuatu, dan dengan tegas berkata, aku melakukannya demi kebaikanmu, apakah kamu sekarang meragukan tujuanku? Aron Xiao, bagaimana mungkin ada orang yang begitu tidak tahu terima kasih sepertimu? Sekarang, lihatlah sikapmu ini. Seharusnya kamu mengucapkan terima kasih padaku, bukan? Hira menatap Aron, dia menunggu kata terima kasih dari Aron. Kali ini, jika tanpa bantuannya, apakah Aron bisa bertahan hidup? Hira meminta obat dari istana akan lebih cepat dari Pedro. Pedro hanyalah menteri peringkat keempat, dia memerlukan proses yang lama barulah bisa berjumpa dengan Kaisar. Asalkan Hira berkata ingin berjumpa dengan Paman, maka bisa langsung berjumpa dengannya, jauh lebih cepat dari Pedro. Hira begitu berlagak, tidak terlihat seperti yang dikatakan Ola. Melakukan semua ini pasti ada tujuannya. Katakan saja, apa yang ingin kamu minta? Aron langsung terang-terangan berkata, dia paling benci dengan wanita yang bertele-tele. Aron sangat berterima kasih kepada Hira dalam hatinya, karena bagaimanapun juga dia sudah memakan obat itu, dia juga bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Selama permintaan Hira tidak bertentangan dengan prinsip, dia akan sebisa mungkin untuk mengabulkan permintaan yang diajukan oleh Hira. Kamu begitu cuek padaku, ucap Hira sambil mengerutkan dahi. Kamu menolongku, apakah karena menganggapku sebagai suamimu? Jadi, kamu tidak ada permintaan apapun. Hanya berniat baik menolongku. Aron langsung terang-terangan, dia tahu Hira ingin memohon padanya, tetapi Aron malah terus mengatakan Hira sangat berbaik hati, tak kusangka istriku adalah orang yang begitu baik. Demi menyelamatkanku, sampai menurunkan martabatnya, memohon obat untuk mengobatiku. Sebagai suami, aku sangat terharu dan ingin meneteskan air mata. Hira sedikit panik dan berkata, aku. Aron menepuk bahunya dan berkata, jangan berbicara lagi, aku mengerti maksudmu. Aku sangat terharu dengan semua apa yang sudah kamu perbuatkan. Kedepannya, aku pasti akan memuji keluarga Qin yang baik padaku di depan Baginda, bagaimana? Oke baik, aku masih ada urusan lain, pamit dulu. Aron langsung berbalik badan dan pergi. Hira sudah menurunkan martabat untuk memohon obat, malah hanya mendapatkan pujian seperti ini. Tidak, semua ini bukan tujuan asli Hira. Saat Aron akan keluar dari pintu, Hira langsung mengejar dan berteriak, tunggu, aku ada urusan lain. Hira seolah-olah sudah membulatkan tekad, seolah-olah kalau terlambat Aron sudah akan pergi jauh. Katakan saja, kamu, ternyata Aron hanya sengaja saja. Hira sangat emosi dan panik. Aron langsung melangkah satu kaki keluar, kemudian Hira masih tidak berbicara, dia kembali melangkahkan satu kaki. Setelah menunggu belasan detik, Hira pun berkata, Aron, mohon ampuni Malek. Hira sudah mengetahui kejadian di malam tahun baru, Malek menusuk punggung Aron dengan pedang dan hampir membunuhnya. Aron tidak mau pulang ke rumah, Hira pun pergi ke paviliun Kunwu untuk mencari tahu. Setelah itu, Hira langsung pulang menanyakan hal ini kepada Malek. Alhasil Malek sama sekali tidak mau bercerita. Hira pun memaksa Dalen pun menceritakan kejadian yang terjadi di malam tahun baru itu. Hira langsung kaget, dia memang tidak suka dengan Aron, ingin sekali memukulnya, tetapi tidak sampai ada niat untuk membunuhnya. Perbuatan Malek kali ini sudah sangat keterlaluan, Hira terus mencari kesempatan untuk menjelaskan semua ini kepada Aron, tetapi tidak ada kesempatan. Setelah itu, Aron pun beradu puisi dengan orang lain dan hampir mati di jalan. Hira menenangkan hati dan pikiran, lalu berkata, mohon ampuni Malek kali ini. Suara yang sangat merdu dan lembut, membuat Aron merasa terharu.
Hira pun membelalakan matanya dan berkata, aku berjanji, kedepannya dia tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Kedepannya, ternyata Hira melakukan semua ini, bukanlah demi dia. Semuanya demi Malek. Padahal mereka adalah sepasang suami istri, Hira benar-benar tidak ada perasaan padanya, hingga sekarang tidak menanyakan kondisi luka punggungnya, melainkan terus memohon untuk Malek. Aku tentu saja boleh mengampuninya, tapi, saat mendengar perkataan ini, mata Hira semakin berbinar. Tapi, aku ada permintaan. Ekspresi wajah Hira langsung berubah dan berkata, permintaan apa? 1 botol obat tentu saja tidak cukup. Aaron adalah orang yang serakah. Kamu harus melayaniku selayaknya menjadi seorang istri selama 3 bulan. Ekspresi wajah Hira langsung berubah. Apa? Aaron menganggukkan kepalanya, menjadi pelayanku selama 3 bulan. Aaron tidak mungkin terus tinggal di pavilion, sekarang juga tidak bisa kembali ke kediaman keluarga Xiao. Ibu sangat mendengar perkataan gurunya, benar-benar melarangnya untuk menghubungi keluarga Xiao. Selanjutnya, dia masih ada banyak hal yang perlu dilakukan, memerlukan sebuah markas. Aaron merasa permintaannya sangat masuk akal dan tidak keterlaluan. Jangan mimpi. Hira sangat emosi, dia langsung menolehkan kepalanya, sekarang kamu baik-baik saja, aku juga sudah memberikanmu obat. Atas dasar apa masih perlu aku melayanimu? Hira adalah seorang nona besar, hanya ada pelayan yang melayaninya, dia mana pernah melayani orang lain. Kalau begitu, aku tidak akan memuji keluarga Qin di depan Baginda, aku juga akan secara tidak sengaja mengatakan cerita malam tahun baru itu di depan Baginda. Aaron melirik Hira yang sangat emosi, seolah-olah ingin meninjunya. Aaron sama sekali tidak peduli dan berkata, jika Nona Qin tidak mau, aku pamit dulu. Baik, aku menyetujuinya. Hira sedikit kesal sambil menghentakkan kakinya, seolah-olah sudah bersiap untuk mati, aku akan menyetujuinya. Aaron pun tersenyum. Aaron memenangkan babak kali ini. Asalkan bisa bertahan, seorang menantu yang masuk ke keluarga wanita juga bisa bangkit. Iya, aku kembali ke kamarku. Mulai besok, kamu harus membantuku menukar pakaian. Aku menunggu kedatangan Nona Besar Qin. Aaron tersenyum lalu melangkah pergi dengan cepat. Hira mengepal erat telapak tangannya, sialan. Aaron berhasil memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukannya. Malam hari ini, Hira sama sekali tidak bisa tidur dan terus berguling-guling di ranjang. Nona, ayo tidur, sudah mau pagi. Ola mengingatkan dengan suara kecil, karena jam 5 pagi, Nona masih harus bangun untuk membantu Tuan menukar pakaian. Meskipun membantu suami menukar baju adalah hal yang wajar bagi seorang istri, tetapi ini adalah pertama kalinya Hira melakukannya. Ola sama sekali tidak menyangka suatu hari menantu akan bisa memerintah Nona. Dia juga tidak berani berkata apapun, juga tidak berani bertanya. Hanya terus mengikuti Nona pergi kemana saja. Pagi hari, Hira tiba di kamarnya Aaron. Saat dia mau masuk, Ken yang berdiri di depan pintu langsung mengadangnya dan berkata, Nona Qin, tunggu sebentar, Tuan ada urusan lain. Ken tidak memanggilnya Nona Xiao, hal ini membuat Hira sedikit kaget, karena orang-orang di samping Aaron sama sekali tidak menganggapnya sebagai istrinya Aaron. Ola mengerutkan kening dan berkata, Nona adalah ibu hamil, masa membiarkan dia berdiri di sini? Akan sangat melelahkan. Ekspresi wajah Ken sangat datar, semenjak Malek melakukan hal seperti ini, Ken sangat tidak senang dengan orang keluarga Qin. Dia diam saja, membiarkan Hira dan Ola berdiri di sana, lagi pula tidak ada hubungan apapun dengannya. Kamu, Ola sangat emosi dan ingin memarahi Ken. Hira menghentikannya dan berkata, sudahlah, juga tidak akan menunggu terlalu lama dan tidak capek kok. Nona, Ola sedikit sedih, padahal Nona begitu perhatian dengan menantu, tetapi juga harus menjaga kondisi tubuh sendiri. Hira menggelengkan kepala untuk mengisyaratkan Ola jangan berbicara lagi. Karena ekspresi wajah Ken sangat datar. Sikap dari pengawal menandakan sikap dari tuannya. Di dalam kamar, ada seseorang yang berlutut dengan gemetaran, lalu mulutnya ditutupi dengan kain. Orang ini terus memohon ampun pada Aaron, Aaron langsung menutupi mulutnya karena terlalu ribut. Gangster yang membunuh sepasang suami istri itu sudah ditangkap. Aaron memelototi gangster itu, dia masih ingat sebelum dirinya pingsan, ayah dari sepasang suami istri sudah memintanya untuk jangan memperhitungkan soal ini. Dibiarkan saja, nyawa harus ditukar dengan nyawa. Gangster ini harus mati, Keksar harus meminta maaf. Setelah meminta maaf, barulah mati. Kalau tidak, Aaron merasa bersalah terhadap kedua pasangan itu dan anak yang ada di perutnya. Aaron melambaikan tangannya, lalu berkata, kurung dulu, nanti baru diinterogasi. Tetapi, sekarang bukan waktunya menghukum gangster ini. 9 yang berbadan kekar, menyeret gangster itu bagaikan menyeret anak ayam keluar dari kamar. Gerakan 9 sangat cepat, membuat Dalen yang di samping langsung gemetaran, kenapa pengawal kakak ipar begitu hebat dari orang lain. Bahkan pengawalnya Dalen, jangankan bertarung dengan Ken dan Haris, bertarung dengan pertama dan lainnya juga tidak mungkin bisa menang. Kakak iparnya benar-benar sangat menakutkan. Kakak ipar, kenapa memanggilku pagi-pagi datang ke sini? Dalen sedikit panik, apakah kakak ipar ingin mempertanyakan kejadian malam tahun baru? Malek adalah kakaknya, jika kakak ipar menyalahkannya juga termasuk hal yang wajar.
Jangan panik, aku memanggilmu ke sini, hanya ingin kamu mengajariku sesuatu. Mengajari sesuatu. Dalen melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak berani. Kakak ipar begitu pintar dan hebat, lalu memahami sejarah, juga merupakan murid dari iblis puisi, aku mana mungkin bisa mengajari sesuatu pada kakak ipar. Dalen berkata dengan tulus, Aaron pun merasa bahagia dan berkata, aku juga bukan mengetahui segalanya, aku hanya ingin bertanya denganmu masalah tentang segel literasi. Awalnya Aaron mengira dirinya masuk ke dalam tubuh Zenov akan mengerti semua aturan dinasti Naemu. Tapi, dia sama sekali tidak tahu apa itu berkontak batin, beradu puisi dan segel literasi. Semua orang yang diketahui dinasti Naemu, Aaron malah sama sekali tidak mengetahuinya. Tidak mungkin terus berada dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, Aaron memanggil Dalen datang ke sini untuk menanyakan semuanya dengan baik. Kakak ipar, apakah kamu tidur terlalu lama menjadi kurang sadar? Dalen mengulurkan tangan mengelus keningnya Aaron. Kamu benaran tidak tahu apa itu berkontak batin, beradu puisi dan segel literasi. Dalen sedikit kaget. Awalnya aku mengira kamu hanyalah berpura-pura bodoh untuk mengelabui orang lain. Aku sudah mengetahui berkontak batin, beradu puisi dan nadi literasi, hanya baru-baru belakangan ini, ucap Aaron. Dalen tercengang melihat kakak iparnya yang super hebat ini, dia bisa mengetahui semua hal yang aneh di dunia ini, tetapi malah tidak tahu bagaimana cara untuk mengupas telur. Semua orang pandai mengupas telur, tetapi kakak ipar yang merupakan orang hebat malah tidak pandai. Kakak ipar adalah muridnya iblis puisi. Iblis puisi yang memiliki reputasi tinggi. Kondisi kakak ipar ini seolah-olah tidak memiliki wawasan sehari-hari. Dalen merasa sedikit pintar di depan Aaron, dia langsung bahagia, kemudian menggenggam tangannya Aaron dan berkata, kakak ipar tenang saja. Kamu ingin tanya apa, aku pasti akan menjawabnya. Aaron tersenyum dan berkata, kemari, ayo kita makan sambil menjelaskan semua ini. Aaron harus mengetahui masalah segel literasi, agar bisa menghadapi Keksar dengan baik. Pantas saja Kaisar begitu baik hati, berjanji akan memberikan setengah wilayah kekuasaan negara Bailu padanya, ternyata Keksar masih memiliki segel literasi di tangannya. Bukan hal yang mudah untuk mengambil kembali negara Bailu. Aaron sudah menyiapkan sarapan yang enak. Percakapan di antara pria tentu saja harus ada makanan enak. Suasana sangat harmonis, barulah bisa mendapatkan banyak informasi. Kakak ipar, makan tidak boleh berbicara, tidur juga tidak boleh berbicara, sepertinya tidak baik. Dalen adalah orang zaman kuno yang diajarkan bahwa makan sambil bicara adalah perbuatan yang tidak sopan. Tidak ada begitu banyak aturan di sini, ayo makan. Ucap Aaron sambil melambaikan tangan. Dalen makan sambil menjelaskan panjang lebar. Segel literasi dinasti Naemu terbuat dari darah kaum kekaisaran dan batu giok Gunung Kunlun. Segel literasi berada di tangan kaisar dan adipati 7 wilayah, memiliki kekuatan yang kuat. Semenjak dinasti Naemu berdiri, sudah ada banyak cendekiawan yang mati di bawah segel literasi ini, lalu rata-rata adalah jenius yang berbakat. Segel literasi juga disebut penyegelan. Cendekiawan memberontak, segel literasi akan beraksi. Cendekiawan melihat hal yang tidak seharusnya dilihat, segel literasi akan beraksi. Itu juga termasuk menteri sosial kekaisaran. Tidak peduli seberapa tinggi pangkatnya, asalkan seorang cendekiawan, juga tidak bisa menghindari penyegelan dari segel literasi. Negam bukan berasal dari latar belakang keluarga cendekiawan, melainkan latar belakang seni bela diri. Negam lahir di keluarga jenderal, tidak takut dengan segel literasi. Itulah kenapa dia berani ikut campur masalah kekaisaran dan mengancam kaisar. Bukannya pengawal juga seorang jenderal seni bela diri. Ken, Haris dan Pedro. Aaron bertanya dengan heran. Pengawal memberontak, pasti tidak akan terpengaruhi oleh segel literasi. Kak ipar, kamu mengira setiap cendekiawan yang menerima pengawal harus pergi ke menteri sipil hanya demi mengubah status budaknya? Dalen menggelengkan kepalanya. Tidak, cendekiawan menerima pengawal, memberikan nama ke pengawal, lalu akan membaca sepenggal kata. Poin utama berada di sepenggal kata ini. Sepenggal kata. Aaron pun teringat saat Ken mengubah statusnya, Sugeng menyuruhnya membaca sepenggal kata. Ken Bai, mulai dari hari ini, kamu akan menjadi rakyat dinasti Naemu. Kamu harus menaati aturan dalam dinasti Naemu, juga harus melindungi dinasti Naemu. Melindungi kaisar dan rakyat-rakyatnya. Menjaga kepala keluarga Xiao hingga tetes darah terakhir. Kakak ipar, sepenggal kata ini bukan hanya sumpah, tapi juga mengikat kontrak dengan tuannya. Setelah membaca sumpah ini, pengawal akan hidup mati bersama dengan tuannya. Jika pengawal berhasil berkontak batin dengan tuannya, walaupun pengawalnya adalah seorang ahli bela diri, juga akan menerima penyegelan dari segel literasi. Jika segel literasi membunuh cendekiawan, maka pengawalnya juga akan mati. Jika tidak berkontak batin, pengawal bisa menghindari penyegelan dari segel literasi ini. Juga karena hal ini, keluarga kekaisaran sangat mengawasi cendekiawan dan pengawal, jangan sampai ada yang memberontak. Aaron mulai merasa ketakutan, pantas saja Pedro melarangnya untuk berhadapan dengan Keksar.
Benar-benar teknik yang sangat mematikan. Keksar begitu hebat, segel literasi keluar, maka tidak ada yang bisa hidup. Apakah ada cara lain untuk menghadapi segel literasi ini? Saat mendengar perkataan Aaron, Dalen langsung menutupi mulut Aaron, lalu melirik sekitar, jangan sembarangan berkata. Bahkan iblis puisi juga tidak bisa menghadapi segel literasi ini. Aaron sama sekali tidak bisa mengalahkan Keksar. Jadi, kakak ipar ingin berebut putri dengan Keksar sama seperti mimpi di siang bolong. Mana mungkin bisa berhasil? Semua orang merasa Aaron sama sekali tidak tahu diri. Lalu, Aaron sudah memiliki istri cantik seperti Hira, sekarang malah masih mengincar putri. Dalen dan Kaan berada di tempat kerja sudah mulai dikucilkan oleh rekan lainnya. Kakak ipar, kakak sudah hamil, kamu masih mengikuti kompetisi ini, kenapa tidak mau hidup harmonis dengan kakakku saja? Kamu masih kecil, tidak mengerti. Kompetisi hanyalah sebuah alasan. Aaron mengunyah daging sambil melirik Dalen sekilas. Demi apa? Apa ada alasan lain? Dalen tidak mengerti. Juga tidak ada. Aku pasti akan mengikuti kompetisi ini, berhasil atau tidak, bukanlah hal yang penting, ujar Aaron dengan terang-terangan. Ini hal yang penting, Malek dan Keksar tidak boleh mendapatkan putri. Ini adalah maksud dari Kaisar. Malek adalah putra dari keluarga jenderal, juga putra sulung keluarga Qin. Keluarga Qin memiliki 200.000 prajurit, hampir setengah kuasa militer, apakah Kaisar akan membiarkan Malek menikah dengan putri? Keksar adalah penguasa satu bagian, merupakan raja dari negara Bailu, memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan subur. Merupakan tempat yang baik untuk menyimpan pangan, Keksar lebih tidak mungkin boleh menikah dengan putri. Tidak peduli siapa dari dua orang ini yang menikah dengan Putri Tong, maka kondisi akan sangat berbahaya. Jika mereka ada niat memberontak, kekuatan mereka ditambah dengan kekuatan wilayah barat, maka dinasti Naemu pasti akan tidak kokoh. Baginda begitu baik dengan ibu, kenapa dia masih mewaspadai kita? Dalen sangatlah polos dan menunjukkan ekspresi wajah yang tidak percaya. Paman Kaisar dan Keksar juga memiliki hubungan yang baik, jika tidak ingin menyetujui pernikahan ini, kenapa tidak langsung mengatakannya saja? Jangankan Kaisar tidak ingin menikahi putri ke keluarga Qin, bahkan Negam juga tidak bersedia keluarga Qin menikah dengan putri. Sekarang keluarga Qin sudah termasuk sosok yang besar, apa mereka akan membiarkan kalian berkembang lebih besar? Aaron melemparkan sebuah mangkuk lalu berkata, ambilkan sup untukku. Oh, Dalen bagaikan seorang pelayan laki-laki, menangkap mangkuk lalu mengambil sup dengan tangan gemetar. Dia sangat kaget sekali, tak disangka Paman Kaisar mewaspadai keluarga Qin. Dalen yang masih muda tidak mungkin bisa menebak isi hati seorang Kaisar. Dalam benak Dalen, Kaisar adalah pamannya, adalah keluarganya. Sama seperti Aaron, adalah kakak iparnya. Meskipun orang luar mengatakan Aaron membenci keluarga Qin, tetapi Dalen yang bodoh dan polos ini selalu mengira apa yang dilakukan Aaron tidak memiliki niat jahat. Kakak ipar, kamu masih belum menjawab, kenapa Paman Kaisar tidak berkata dengan jujur saja? Dalen memberikan semangkuk sup dengan sopan lalu menunjukkan ekspresi wajah yang polos. Masalah ini tidak bisa dikatakan dengan terang-terangan. Baginda berharap kita harus sadar diri, jangan pergi mengganggu putri. Aaron membelalakkan matanya, dia sama sekali tidak mengira keluarga Qin dan Keksar sama sekali tidak sadar diri. Satunya mengandalkan kakak sulung dari Kaisar, berharap mendapatkan kekayaan. Satunya mengandalkan hubungan baik dengan Kaisar dari kecil, sudah melewati batas hubungan. Kaisar sangatlah licik, dia tidak bersedia menyinggung keluarga jenderal dan raja. Karena bagaimanapun juga adalah saudara, kalau begitu biarkan Aaron saja yang menyinggung mereka. Aaron mengikuti kompetisi juga karena maksud dari Kaisar. Meskipun Kaisar tidak berkata dengan jelas, Aaron malah mengerti. Semenjak Aaron masuk ke kekaisaran, ada begitu banyak masalah yang tidak perlu diperintah oleh Kaisar, Aaron akan langsung melaksanakannya. Kedua, Aaron memang tidak ingin Keksar mendapatkan putri. Putri adalah wanita yang baik, jangan sampai bersama dengan Keksar si pria berhati dingin ini. Sedangkan Malek, sama sekali tidak dalam pertimbangan Aaron. Dengan kekuatan Malek, tidak mungkin bisa mengalahkan Aaron. Kak ipar, kakak adalah menteri bela diri peringkat 4, ingat Dalen dengan suara kecil. Kakak ipar tanpa pengawal mana mungkin bisa mengalahkan Malek. Oh, ya, Aaron menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa, intinya dia tidak mungkin bisa mengalahkanku. Dalen menghela napas panjang, ibu dan kakaknya bersikeras ingin menikah dengan putri. Belakangan ini, kakaknya juga latihan dengan giat. Sebelum instruktur Hufon meninggal, pernah mengingatkan keluarga Qin jangan ikut merebut putri ini. Kakak punya niat mendapatkan putri, membuat leluhur mati. Apakah peringatan ini masih kurang? Lalu, putri juga menolak secara langsung. Namun, ibu dan kakak pertama malah diam saja dan terus memaksa. Sekarang harus bagaimana? Kalau sampai menyinggung Kaisar dan Negam, kehidupan mereka pasti akan terganggu. Aaron mengetuk kepalanya dan berkata, jangan menghela napas terus. Ingat, kakakmu tidak akan mendapatkan putri, maka keluarga Qin akan aman-aman saja. Mata Dalen berkaca-kaca dan berkata,
Kakak ipar, kamu baik sekali terhadap kami. Baik, tidak kok. Ini adalah janji Aron terhadap Oman, dia akan baik-baik menjaga keselamatan keluarga Qin. Kak ipar, kakakku masih muda untuk dihadapi, bagaimana dengan Keksar? Dalen sangat khawatir dan berkata, apa kamu yakin bisa mengalahkannya? Selain Keksar memiliki segel literasi, negara Bailu juga terkenal dengan dunia hitam gangster. Hampir setengah gangster yang ada di dinasti Naemu berasal dari negara Bailu, ini adalah rahasia yang diketahui semua orang. Setidaknya ada puluhan ribu gangster di negara Bailu. Jika kota Amura adalah surga bagi cendekiawan, maka negara Bailu adalah surga bagi gangster. Kakak ipar membunuh pecinta puisi, Keksar yang sedang mencari cara untuk membalas kematian ayahnya, tetapi kakak ipar malah mencari masalah di saat seperti ini. Dasar bocah yang lugu polos. Aron mengelus perutnya yang sudah kenyang. Sebelumnya dia tidak menyadari Dalen begitu imut dan polos. Aku bisa bertarung dengan Keksar, apakah karena kekuatanku sendiri? Aron mengambil sebuah sumpit ini bagaikan sebuah pedang yang tajam, aku memang ingin memberantas 100.000 gangster yang dia miliki itu. Aron tidak mengatakan dengan jelas. Kaisar bukan hanya ingin memberantas dunia hitam gangster yang ada di dinasti Naemu, dia juga ingin menguasai kembali negara Bailu. Dalen sangat penakut, lalu bermulut besar. Sekarang sudah menjadi menteri kekaisaran, dia tentu saja tidak boleh memberitahu dengan jelas. Kakak ipar, apa maksudnya? Oh, intinya aku akan memberantas semua ini. Oh. Aku tidak tahu, ternyata kakak ipar memiliki pemikiran seperti ini. Dalen menganggukkan kepala dan berkata, berantas sampai tuntas. Dalen juga tidak suka dengan gangster ini. Sekelompok yang hanya mengenal uang, juga tanpa hati nurani. Jangankan rakyat, bahkan kaum bangsawan juga tak berdaya menghadapi mereka. Dalam dunia hitam ada sebuah kalimat yang beredar, mereka tidak takut dengan siapapun. Orang miskin takut dengan orang kaya, sama seperti orang lemah takut dengan orang yang kuat. Lalu, orang kuat takut dengan gangster, maka itu gangster tidak takut dengan siapapun. Kaum bangsawan tentu saja tidak bisa mengalahkan gangster yang tidak takut mati ini. Tapi, kakak ipar, sekarang kamu mau pulang ke rumah, apakah benaran sudah memaafkan kakakku? Dalen merasa bimbang cukup lama. Semenjak kejadian malam tahun baru, Dalen sudah beberapa hari tidak berjumpa dengan Malek. Tentu saja tidak akan memaafkannya. Tapi, aku boleh memaafkannya, kamu harus membantuku menyelesaikan satu hal. Aron juga menggunakan alasan ini agar Hira melayaninya, sekarang juga menggunakan alasan yang sama untuk memerintah Dalen. Tetapi, Dalen sangat bersedia, kakak ipar. Katakan saja, tapi jangan berhubungan dengan membunuh orang dan sejenisnya. Bocah ini memang sangat pintar, Aron mengeluarkan sebuah kertas lalu berkata, kamu tempel ini di pintu masuk pustaka King Yuan. Dalen menerima dengan sedikit heran, lalu membacanya, apa ini? 1 kali 1 2, 1 kali 2 2, 3 kali 7 21. Rumus perkalian. Awalnya Aron ingin menjual rumus ini kepada kaum bangsawan yang kaya dan bodoh. Tetapi, sekarang reputasinya begitu jelek sudah memengaruhi reputasi pustaka King Yuan. Keksar memfitnahnya, lalu mengatakannya sangat kejam. Apa yang ingin dilakukan Keksar, Aron tahu jelas. Dia menebak selanjutnya Keksar akan mengatakan reputasi Aron sudah memengaruhi reputasi pustaka King Yuan dan tidak pantas menjadi muridnya Hufon. Sekarang Hufon sudah meninggal, Keksar pasti akan memprovokasi orang pustaka King Yuan agar mengadang Aron selamanya tidak masuk ke dalam pustaka King Yuan. Keksar akan merebut semua benda yang dimiliki Aron. Reputasi Aron, identitas Aron, pangkat Aron, serta nyawanya. Aron tentu saja tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Semua benda milik Aron tidak mungkin bisa diambil oleh Keksar. Keksar melakukan semua ini bukan demi membalas dendam kematian ayahnya, melainkan sebagai tuan muda, dia tidak suka orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Aron sama sekali tidak menyangka orang yang pertama dia hadapi adalah Keksar, bukan Perdana Menteri maupun Negam. Baik, aku akan pergi ke sana. Dalen langsung menyimpan rumus perkalian ini. Setelah itu, dia kembali mengingatkan, kakak ipar, kamu sudah bermusuhan dengan Keksar, aku juga tidak bisa menghentikanmu, tapi kamu harus hati-hati dengan segel literasi ini. Keksar memiliki kekuasaan besar di negara Bailu. Sekarang kekuatan yang dimiliki Aron tidak termasuk apa-apa baginya. Tatapan yang penuh dengan kekhawatiran ini, seolah-olah Aron pasti akan mati. Bersambung.